Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Shalom. Bisa lebih keras? Shalom. Haleluya. Apa saudara bersemangat? Ya, shalomnya juga mesti semangat. Haleluya. Siapa yang datang kemarin sore? Coba tolong angkat tangan yang datang kemarin. Ya, cukup banyak kemarin tuh. Hampir seperti ini juga, begitu. Ya. Jadi saya merasa masih bisa ditingkatkan lagi. Masih lebih banyak saudara kita yang kemarin belum hadir. Tapi ini kesempatan untuk kita mau jadi penyembah-penyembah Tuhan. Ya, jangan Tuhan Yesus datang kita baru mau belajar menyembah Tuhan. Ya, tidak ada kesempatan lagi. Mari kita akan siapkan hati kita. Saya akan terus melanjutkan seri halangan doa. Sekarang bagian yang ke berapa? Bagian yang ke-6. Betul? Bagian keempat. Bagian keempat. Seri halangan doa ini adalah malam ini tentang ganjalan dalam hubungan suami istri. Doa-doa kita seringkali tidak didengar sama Tuhan karena ada ganjalan-ganjalan di dalam hubungan antara suami istri. Ya, jadi ini kita akan memeriksa setiap halangan-halangan dari doa kita mengapa tidak didengar sama Tuhan. Tidak dijawab. Ganjalan dalam hubungan suami istri. Ini bagiannya ganjalan dalam hubungan suami istri ini. Ini yang ke-6. Ada beberapa poin. Nomor 1, apa halangan doa? Nomor 2, apa lagi? Nomor 3, apa lagi? Nomor 4, kepahitan. Nomor 5, kekikiran. Ke-6, hubungan suami istri. Ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hubungan suami istri. Ya, mari kita baca. 1 Petrus pasal 3. Ayat 1. Ayat 1a lebih dulu. Saya akan bacakan lebih dulu dalam terjemahan sehari-hari. Setelah itu nanti saudara bersama-sama untuk ayat yang pertama dan kedua ini kita baca bersama-sama dalam terjemahan baru.
terjemahan baru. Saya akan bacakan dalam terjemahan sehari-hari. Ya, ayat 1. Demikian dalam terjemahan sehari-hari. Maafkan, terjemahan baru. Hai istri. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Stop dulu. Oh ya, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ya, itu nanti itu bagian B. Ya, jadi sampai kepada jikalau ada di antara mereka suami-suami yang tidak taat kepada firman. Ya, sampai di sini dulu. Kemudian dalam 1B 1A lebih dulu. Terjemahan sehari-hari. Saya membacakan terjemahan sehari-hari. Alkitab sudah bukan terjemahan sehari-hari. Ya, saya membacakan terjemahan sehari-hari. Para istri, sesuaikanlah diri dengan rencana-rencana suami saudara. Sesuaikan diri saudara dengan rencana-rencana dari suami saudara. Sebab sekalipun pada mulanya mereka, itulah suami-suami, tidak mau mendengar saudara berbicara tentang Tuhan. Tidak mau dengar istri bicara tentang Tuhan. Jangan ngomong soal Tuhan. Nah, ini yang dinamakan tidak mau taat sama firman. Bagaimana mau taat? Dengar saja tidak mau. Apalagi mau taat. Ya. Sebab sekalipun pada mulanya mereka tidak mau mendengar saudara berbicara tentang Tuhan. Kemudian mereka, suami-suami, akan ditundukkan oleh kelakuan saudara. Di sini dikatakan mereka juga tanpa perkataan, bagian B ayat 1. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dimenangkan. Di sini ditundukkan oleh kelakuan saudara. Tanpa perkataan. Ya. Seringkali istri-istri itu mengeluh. Dia bilang, bagaimana saya bisa tunduk kepada suami yang tidak taat kepada firman. Saya mau tunduk, tapi sesudah suami saya taat kepada firman, kalau dia sendiri sekarang tidak taat kepada firman, lantas saya suruh tunduk kepada dia, bagaimana? Ya, kalau maunya dia nanti aneh-aneh macam-macam dan sebagainya, apa saya mesti tunduk kepada dia? Ya, jadi banyak istri-istri yang memberikan syarat secara halus. Saya mau tunduk kepada suami saya kalau dia sudah taat kepada firman, sudah bertobat. Maksudnya begitu. Ya. Dengan kata lain, saya tidak mau tunduk kepada suami saya selama dia masih belum mau taat kepada firman. Begitu maksudnya. Ya. Ada 7 poin yang saya siapkan di sini. 7 poin jawaban atas pertanyaan ini. Ya. Poin pertama, Alkitab, coba tolong ditulis, nomor 1. Alkitab tidak mengajar demikian. Alkitab tidak mengajar bahwa istri baru boleh tunduk kepada suami kalau suami sudah taat kepada firman.
Tidak ada itu ajaran ayat firman Tuhan berkata demikian. Ya, mungkin sudah punya Alkitab, ada ayat yang mengatakan begitu. Tidak betul, tidak ada. Ini yang pertama, Alkitab tidak mengajar hal yang demikian. Ya, jadi kita mesti tetap berpegang kepada Alkitab, jangan kita keluar dari Alkitab. Poin yang kedua, Anda bisa memberi syarat kepada seorang yang buta. Misalnya syaratnya, kalau jalan ya mesti di atas trotoar, syarat pertama. Jangan di luar trotoar, nanti ditabrak sama mobil. Syarat yang kedua, mesti pakai sepatu putih-putih supaya kelihatan dari jauh kalau ini orang buta. Pakai pakaian putih-putih, topi putih, semua putih. Ya, apa itu, sapu tangan putih, tongkatnya putih juga. Ini yang kedua. Ketiga, mesti misalnya pakai kacamata hitam supaya jelas kelihatan bahwa ini manusia. Kacamata hitam. Yang keempat dan seterusnya. Tapi dia itu orang yang masih buta. Saya mau bilang terus langsung aja. Dia masih buta terhadap firman. Bagaimana kita mau kasih syarat-syarat sama dia? Supaya dia tunduk taat kepada firman. Tidak mungkin. Bagaimana orang buta disuruh jalan seperti layaknya orang yang sudah melihat dengan mata yang jelas. Ya, tidak mungkin. Dia masih buta terhadap firman Tuhan. Jadi kita mesti mengerti ini. Ya, tidak berarti kemudian segala macam yang dia mau kita suruh masuk neraka, ya kita mau nurut saja masuk neraka, tidak demikian. Tapi saya akan jelasin. Poin ketiga, jawaban ketiga, yaitu ada janji. Ya, janjinya apa? Dia akan dimenangkan tanpa perkataan saudara, tanpa berdebat sama dia, tapi dengan kelakuan saudara yang suci, kelakuan istrinya. Ya, ada janji. Jangan main-main. Kalau kita memenuhi perintah Tuhan ini, maka kepada istri yang tampaknya mesti tunduk kepada suami itu, ada janji Tuhan. Dia akan menangkan suaminya. Bukan suaminya menangkan dia masuk dunia. Ya, tambah tersesat. Enggak. Dia akan menangkan suaminya. Mustahilkah? Tidak mustahil. Mungkinkah? Mungkin. Karena yang menangkan itu Tuhan, bukan istri. Istri cuma diminta menundukkan diri saja. Tapi Tuhan nanti yang akan menangkan. Kalau Tuhan yang menangkan dia, siapa bisa merampas dia dari tangan Tuhan yang kuat? Di sini ada janji. Tidak perlu kita pikir-pikir, kita khawatir bagaimana saya disuruh tunduk sama dia. Nanti dia tambah menjadi-jadi, tambah ya buta rohani maksudnya. Tidak perlu kita. Apa betul saya bisa menangkan dia? Bukan saya menangkan dia, Tuhan yang menangkan dia. Ya. Jadi soalnya suami itu mau tunduk, mau taat kepada firman atau tidak taat. Itu yang keempat. Taat atau tidak taat, itu urusan suami itu dengan Tuhan.
urusan istri tunduk kepada suami. Bisa mengerti? Nah, ini saya jelaskan supaya bisa mengerti. Itu urusannya dia. Dia mau taat atau tidak mau taat kepada firman, itu urusannya dia sama Tuhan nanti. Ada urusannya itu nanti sama Tuhan. Tapi kita, urusan kita juga ada. Urusan kita tunduk saja. Seperti kata firman Tuhan. Siapa yang tidak mau? Saya pun mau. Disuruh apa saja yang tidak masuk akal, tapi tetap terakhir ada janji Tuhan, saya menang. Siapa yang tidak mau di sini? Orang aneh kalau tidak mau. Betul? Kita bukan orang aneh, kita orang yang baik, yang tidak aneh. Ya kita disuruh tunduk begitu aja. Ya apa sulitnya? Pokoknya kita tahu terakhir kita mempunyai kemenangan. Bisa memenangkan suami kita yang belum taat kepada firman Tuhan. Ya, ini yang ketiga. Betul. Soal taat atau tidak taat itu urusan dia dengan itu poin yang keempat. Ya, poin yang keempat. Sekarang poin yang kelima. Saya mau tanya kepada saya, apakah ada perintah Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab kepada kita? Yang kita mustahil bisa melakukan itu. Tidak bisa, saya mustahil saya bisa melakukan, saya tidak bisa melakukan. Perintah Tuhan itu yang ditulis dalam Alkitab. Ada perintah Tuhan yang seperti itu? Wah sulit, saya tidak bisa melakukan, mustahil. Kalau mustahil, Tuhan tahu kita mustahil melakukan itu. Tuhan tidak suruh nabi-nabinya tulis. Ayo, keluar dari negeri Mesir. Aku perintahkan, menghadap Firaun. Keluar, menyeberang laut. Terus ada orang bilang, mustahil Tuhan, tidak bisa. Semua yang Tuhan suruh itu kita tidak bisa lakukan. Bagaimana 2 juta orang mau nyebrang Pulau Kayangan begitu. Kayak menyeberang apa saja. Kalau Tuhan tahu itu mustahil kita lakukan, dia tidak akan tulis dalam Alkitab. Dan mengatakan, keluar dari Mesir. Umatku harus keluar dari Mesir. Tuhan itu bukan Tuhan yang aneh-aneh dalam memberikan perintahnya kepada umatnya. Ya, jadi saya percaya Tuhan, kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, Tuhan tahu bahwa kita bisa melakukan itu. Lebih jelas lagi, bukan kita yang bisa, tapi Tuhan yang bisa. Amin. Ya. Jadi mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Allah. Ya mustahil kita keluar dari negeri Mesir, sudah 400 tahun dibelenggu sama Firaun. Mau keluar dari situ tuh tidak gampang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Yang ke berapa sah? Kelima. Keenam. Rasul Paulus berkata, kesanggupanku itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita disuruh melakukan sesuatu, kesanggupan kita itu berasal dari Allah. Bukan kita ini yang sanggup. Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat 5. 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi tidak usah takut. Wah saya sanggup apa tidak? Sulit sekali ini. Tidak. 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi apakah
Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. 2 Korintus mungkin 3 ayat 5. Ya, 3 ayat 5. Mari. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk pikir bahwa kami bisa melakukan itu pekerjaan. Tidak sanggup. Ya. Terus? Tidak. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Allah yang bekerja melalui kami. Sehingga kami bisa keluar dari Mesir, bisa bikin tanda ajaib, mujizat. Itu semua kesanggupan dari Tuhan, bukan dari Paulus, Yedidia, bukan dari saudara. Kita ini cuma mau diminta, mau nurut atau tidak, mau taat atau tidak. Itu saja. Kalau kita mau siap atau tidak, dipakai Tuhan. Kalau kita siap, kita menurut. Ya. Dan kita bilang, aku tidak sanggup Tuhan. Engkau yang sanggup. Ya, Paulus bilang, aku tidak berdaya Tuhan. Pengakuan Paulus itu membuat reaksi Tuhan mengatakan, aku yang akan memberdayakan kamu. Bukan Paulus. Paulus mengakui, saya tidak berdaya, saya tidak bisa, saya tidak berdaya. Tapi Roh Kudus yang memberdayakan dia. Sehingga dia bisa menjadi penginjil keliling dunia. Sampai di Roma, sampai di Spanyol, sampai mati di Roma sana. Ya, tidak takut orang, tidak takut siapa-siapa, dia itu ya, luar biasa. Itu Roh Kudus yang memberdayakan dia. Ya. Jadi Tuhan mau supaya yang ketujuh itu, pada saat aku tak berdaya, ada ayatnya. 2 Korintus, siapa tahu? Ada yang dapat? Ya cari sendiri aja. Ya, pada saat aku tak berdaya, kuasa-Mu turun atasku. Jadi setiap kali Rasul Paulus itu kalau mengadakan sesuatu, itu bukan karena dia yang hebat, tapi karena Tuhan yang turun atas dia. Kuasa Roh Kudus. Berapa? 2 Korintus 12 ayat 9. Tadi tolong dibaca. 12 ayat 9. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Ya. cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karuniaku bagimu. Kamu minta tambah? Enggak usah. Ini sudah lebih dari cukup, kata Tuhan. Berlebihan malahan. Terus? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahanlah. Pada saat Paulus dalam kelemahan, fisiknya lemah. Ya. Kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ya. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Turun menaungi aku. Di sini kita melihat jelas ada 7 jawaban Tuhan. Jadi saya sudah handle ini. Marilah kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam terjemahan sehari-hari tadi dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Para istri, ya, sesuaikanlah diri Anda
dengan rencana-rencana suami Anda. Mungkin saudara tidak mengerti gimana artinya itu. Sesuaikan diri Anda dengan rencana-rencana dari suami Anda. Saya kasih contoh. Misalnya seorang suami, dia tinggal di kota A. Dia bekerjaan yang bagus di kota A. Tapi istrinya mau pergi ke kota B. Ya, dia juga mau ada pekerjaan di sana. Akhirnya tidak ada persesuaian paham. Yang istri pergi ke kota B. Suami tetap di kota A. Nah, ini tidak menyesuaikan diri dengan rencana seperti dikatakan dengan pekerjaan daripada suaminya. Alkitab tidak mengizinkan suami istri hidup sendiri-sendiri gitu. Ini nanti banyak godaan. Iblis datang ke sini atau datang ke situ bisa membuat percobaan yang rumit di dalam rumah tangga. Ya, istri harus menyesuaikan diri dengan rencana-rencana daripada suaminya. Kalau tidak, dia hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ini ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengatur hidup rumah tangga kita. Ya, kita tidak bisa semau kita sendiri. Saya mau begini, saya mau begitu. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kita diajar untuk taat kepada firman Tuhan. Siapa yang mengasihi aku, kata Yesus, dia menuruti firman-Ku. Ya, kasih itu tidak cuma atas dasar perkataan, saya mengasihi Tuhan. Tapi mana bukti perbuatan kita dalam hal menurut firman Tuhan? Itu mesti ada buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Kasih itu ada bukti. Betul? Coba kalau si Noni dia pacaran sama si siapa? Siapa? Si Tarsan misalnya. Tarsan bilang, I love you Noni. You are so beautiful. I cannot sleep every night because I mimpi you. Luar biasa. And I will marry you. Say to your father, to your mother, saya mau kawin sama kamu. Ya, tapi enggak punya pekerjaan. Ya, utangnya banyak di luar. Papanya bilang, ini anak saya mau dibawa kemana? Sama si Tarsan ini. Ya, no way, tidak. Saya punya anak, tidak boleh kawin sama kamu. Ya, but I love you. I love Noni. Ya, meski you love Noni 1000%. I don't love you. Saya tidak mengasihi kamu, saya tidak mau sama kamu. Tidak mau ambil kamu jadi menantu saya. Kenapa? Kamu bilang cinta sama Noni, tapi bukti tidak ada. Kamu mau kasih makan apa Noni? Nanti kalau punya anak, mau dikasih makan apa? Kerikil. Rawon kerikil. Karena tidak ada bukti. Bapaknya tidak lihat Tarsan ini punya bukti. Lemahnya di situ. Dia 1000 kali dia bilang saya cinta sama Noni. Dia gandoli Noni. No, tidak. Kamu jangan kasih makan anak saya sama kerikil nanti. Jangan. Saya tidak mau. Tidak ada bukti. Tapi kalau Tarsan ini, walaupun namanya Tarsan, tapi dia pekerjaannya bagus misalnya. Ya. Dia terhormat, orang yang terhormat dan sebagainya.
Ya, bapaknya kasih kan ya, kamu mau kawin sama anak saya boleh. Karena dia lihat ada bukti-bukti. Punya rumah, punya mobil, punya pesawat terbang. Ya, mau ke Mamuju bisa, naik pesawat terbang. Ya. Ada bukti. Tuhan mau lihat buktinya mana kita ini mencintai Tuhan. Hidup kita kok masih tetap sama seperti dulu. Tidak ada perubahan. Bukti. Ya, Tuhan mau supaya kita ada bukti. Dalam ayat 1b, 1 Petrus 3, saya mau baca dalam bahasa terjemahan sehari-hari. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Maafkan, ini terjemahan baru. Jika ada yang tidak taat kepada firman, mereka suami-suami itu akan juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kehidupan yang menurut firman Tuhan itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada cuma omong doang, cuma ngomong saja, omong kosong, tidak ada bukti, ya, cuma omong belaka. Sebab itu dikatakan tanpa perkataan, tapi suami itu akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan itu adalah perbuatan menurut firman. Itu kelakuan kita menurut firman. Itu yang akan bisa menangkan suami kita. Ya, mungkin suami kita lihat, wah dulu istri saya ini cerewetnya bukan main. Kalau saya ngomong satu kata, dia 100 kata. Sampai budek saya. Dengar terus omongannya. Saya bisa tidur, dia masih ngomong terus sama bantal. Ya. Sekarang kok enggak, kok bisa lain ya sekarang. Dulu kalau marah, cincin kawin bisa terbang. Sekarang naik pesawat terbang dua-duaan. Ya, bukan cincin kawinnya yang terbang. Sekarang lebih cinta. Ada perubahan. Itu nanti yang diam-diam memenangkan dia pada saatnya. Ya kapan? Itu urusannya Tuhan. Tuhan yang sanggup menobatkan suami kita, bukan kita yang menobatkan dia. Waktunya juga Tuhan yang tentukan. Kapan Tuhan yang tahu? Bisa mengerti saudara? Ya ini pertobatannya suami itu tidak kebetulan. Wah, kebetulan saya jalan-jalan, kemudian sampai di satu tempat saya lihat suami saya bertobat. Tidak ada kebetulan, semua itu ada dalam rencana dari Tuhan. Kita diminta untuk menurut firman Tuhan saja. Ya, jadi saudara, perbuatan kita yang dirubah karena kita menurut firman, itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada perkataan kita belaka. Lihat saja, orang yang banyak bicara tentang Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah, tidak dirubah. Perbuatannya tidak menurut firman Tuhan. Ya, lihat bagaimana orang itu. Yang banyak bicara tentang Tuhan, 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 Tuhan. Wah, Tuhan, hebat. Tapi perbuatannya tidak dirubah menurut firman Tuhan. Perbuatannya masih tetap seperti dulu. Kita baca itu dalam Yakobus 5 ayat 12 sebelahnya. Sebelah 1 Petrus. Yakobus 5 ayat 12. Kita periksa, ini orang yang banyak bicara tentang Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, Ya. janganlah kamu bersumpah demi sorga. Ya, sedikit-sedikit sumpah demi sorga, demi Tuhan, demi malaikat, demi selalu demi yang bagus-bagus itu.
yang di sorga sana. Terus? maupun demi bumi, Ya, demi bumi. atau demi sesuatu yang lain. Ya, demi Tuhan juga. Terus? Jika ya, hendaklah kamu katakan Jika ya, katakan ya. Jika Terus? jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, Jangan juga katakan tidak. Terus? supaya kamu jangan kena hukuman. Supaya kamu jangan kena hukuman. Ya. Biasanya orang yang mulutnya paling suka mengucapkan Tuhan, sumpah demi Tuhan. Biasanya orang yang suka mulutnya paling banyak mengucapkan Tuhan, Tuhan, sumpah demi Tuhan, sumpah demi sorga, sumpah. Ya, ini mulut sering mengatakan sumpah. Biasanya orang itu adalah penipu kelas berat. Bukan tinju kelas berat, penipu kelas berat. Di Amerika, siapa penipu terbesar? Ya, itu orang yang jalan ke sana kemari membawa-bawa nama presiden Amerika. Ya, bukan bawa nama menteri, wah itu jauh di bawahnya presiden. Dirjen, Irjen, wah enggak. Dia bawa namanya presiden. Tapi orang-orang begini ini penjahat kaliber. Ya, supaya orang mau percaya sama dia. Karena dia koncoan sama presiden. Tapi ini penipu. Mulutnya, wah presiden Amerika begini, begini. Saya tiap hari ketemu dia minum teh pagi hari dan sebagainya. Mau meyakinkan orang bahwa dia itu koncoan sama presiden. Tapi dia itu penipu. Mulutnya saja bilang presiden. Orang nomor satu, orang paling besar di Amerika. Tapi kosong. Nah itu diumpamakan orang Kristen yang suka mengucapkan Tuhan, Tuhan. Tapi hidupnya tidak betul. Coba kita baca sekarang. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 22. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 22. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, 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 Tuhan. akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Enggak. Setiap orang berseru-seru Tuhan, nyebut Tuhan, sumpah demi Tuhan, itu yang masuk surga, tidak. Terus? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak, melakukan. Hidup kita ini mesti melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada omongan kita doang. Ya, terus? Pada hari terakhir, Ya, pada hari banyak orang akhir. akan berseru kepadaku, Ya, banyak orang akan menyebut Tuhan, Tuhan. Terus? Tuhan, Tuhan, Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu ya, memang pernah dia bernubuat demi namaku. Terus? dan mengusir setan demi namamu? Pernah memang dia betul-betul ngusir setan. Bukan kesetanan, bukan setan-setanan, bukan. Setan betul. Pernah satu waktu, entah berapa tahun yang lalu. Tapi itu yang lalu, sekarang lain. Bisa mengerti? Bisa saja 10 tahun yang lalu dia usir setan, dia bikin mujizat, sekarang dia jatuh sudah. Dia terlibat uang, ya dia terlibat apa macam-macam dosa-dosa. Tapi dulu dia itu pengusir setan. Bisa jadi? Bisa. Kenapa enggak bisa? Nah, kita mesti hati-hati sudah. Ya. Jadi dipakai Tuhan itu tidak berarti seumur hidup. Setiap orang yang dipakai Tuhan seumur hidup, seumur hidup, seumur. Tergantung dia punya kesetiaan bagaimana. Tergantung dia punya iman bagaimana. Tergantung dia punya kesucian bagaimana. Tergantung dia punya ketekunan bagaimana. Tergantung. Ya. Tidak setiap orang dipakai Tuhan jret sampai mati dia dipakai Tuhan. Kalau dia tekun sampai mati. Kalau tidak, tidak. Jadi kita ini, hidup kita ini
Tapi kita tidak perlu takut kalau kita terus hidup dekat sama Tuhan. Terus dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. banyak mujizat, bikin banyak mujizat. Jadi membuat mujizat, ngusir setan, nubuat dan sebagainya. Itu tidak menjadi tanda satu-satunya. Ya, bagaimana hubungan kita sama Tuhan, itu penting, itu lebih penting. Terus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka ya, dan berkata, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. ya, Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. ya. Jadi kita lihat di sini. Saya mau tambahkan sedikit. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, Tuhan kasih kesanggupan atau tidak? Tuhan kasih kesanggupan. Amin. Pada waktu orang Israel disuruh keluar dari negeri Mesir, bisa keluar atau tidak? Bisa. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan sediakan makanan atau tidak? Sediakan makanan. Mana? Tuhan sediakan minuman atau tidak? Tuhan sediakan minuman. Sepanjang jalan itu batu gunung itu, seperti kalau kita pergi ke Maros terus jalan sampai di Pare-Pare, itu batu gunung itu keluar air dari dindingnya, keluar air. Itu kayak galon yang besar. Tuhan simpan air berton-ton untuk 2 juta orang Israel. Tiap hari minum dari sini. Belum lagi ternak-ternaknya. Wah, banyak sekali. Tidak kekurangan sudah. Ya, luar biasa. Air minum, makan disediakan. Jadi kalau Tuhan bilang, keluar dari negeri Mesir, Tuhan sudah sediakan semua. Jangan takut. Terang disediakan oleh Tuhan. Malam hari. Ya, itu awan jadi putih, kayak kapas. Putih, terang. Kita bisa baca. Malam, pagi hari, itu berubah jadi mendung. Jadi, dingin, enak, seperti kalau mau hujan begitu. Tidak kepanasan. Ya, luar biasa. Pakaian tidak robek 40 tahun. Kancing tidak pernah lepas 40 tahun. Sepatu tidak pernah rusak. Tidak ada tukang sol sepatu di situ. Tidak rusak. Ya, selama 40 tahun. Menyeberang sungai Yordan bisa. Anak bayi itu juga menyeberang. Lautan diseberangi. Tidak ada satu anak bayi kecemplung. Plung, masuk di dalam lumpur terpendam di situ, mati sekalian. Tidak ada satu jiwa pun, tidak ada yang begitu sempurna, begitu perfect Tuhan. Ya. Dan pada waktu menghadapi peperangan, Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, aku yang berperang, aku di muka. Kamu tidak usah perang. Kamu ikuti apa yang aku suruh. So, coba bayangkan, mana ada orang perang cuma jalan-jalan saja. Ngitari Yeriko. Orang perang atau orang jalan-jalan ini? Ya. Nanti besok pagi jalan lagi. 7 kali. Ini jalan-jalan atau apa? Tidak disuruh perang. Pada hari ke-7 mereka disuruh 7 kali putar. Sampai yang ke-7 kali Tuhan datangkan dentuman yang dahsyat dari langit. Sampai itu tembok dari Yeriko goyang kayak mainan bir. Roboh, ambruk, roboh, ambruk, mati. Ya tidak mati. Semua tewas akhirnya. Orang perang kayak begitu tuh, ya saya juga mau. Biar tiap hari perang kayak begitu. Tuhan yang perang. Jadi kalau Tuhan suruh apa-apa kepada jemaat, nurutlah. Taat. Sebab Tuhan mau taat, ketaatan kita. Mulai dari kita semua, pelayan-pelayan dan sebagainya. Selanjutnya, ada istri
istri yang tidak kerasan tinggal di rumah. Ya, kalau suami di rumah, istri keluar jalan. Kalau istri di rumah, suami yang keluar. Tidak pernah ketemu. Kalau ketemu, geger. Ya, itu satu keadaan yang tidak baik. Tidak bisa memenangkan suami. Ya. Tidak pernah ketemu di rumah. Rumahnya jadi rumah persinggahan saja. Ya, rumah hotel. Pulang untuk mandi, ganti baju, pergi keluar lagi, tidak tahu kemana suami. Ya, rumah tangga yang seperti itu tidak bisa memenangkan suami. Istri mesti lebih banyak berdoa. Supaya ada. Kalau seorang istri ada perhiasan, kelemah lembutan 1, dan roh tenang 2. Dalam 1 Petrus pasal 3. Kalau ada 2 perhiasan, maka rumah tangga kita akan lebih tenang dan lebih tentram daripada sekarang. Dengar baik-baik. Itu ada pada seorang istri. Ya, perhiasan. Saya tidak melarang sudah pakai perhiasan, boleh. Tapi jangan lupa perhiasan batin, roh, harus kita miliki. Ya. Karena Tuhan sudah menentukan seperti itu. Sehingga kita bisa melihat suasana yang lain. Kalau istri bersungut-sungut terus, ya, itu istri tidak punya perhiasan kelemah lembutan. Betul? Orang yang sungut-sungut tidak lemah lembut. Ya. Tapi orang yang lemah lembut itu orang yang tenang, tentram, berharap sama Tuhan. Sulit tidak bisa saya tidak bisa begitu. Semua orang bilang tidak bisa juga. Tapi yang bisa itu bukan kita, Tuhan yang bisa. Ya atau ya? Tuhan, tadi saya kasih, Tuhan akan memberi kesanggupan saudara. Itu kesanggupan saudara bisa melakukan itu. Sudah bisa menjadi lembut, itu kesanggupan dari Tuhan. Bukan Anda sekolah kepribadian di mana, bagaimana seharusnya menjadi seorang istri. Memang teorinya bagus, tapi kesanggupan tidak ada. Ada seorang istri bilang begini, saya ini mau sabar tapi kalau saya lihat suami saya datang, rasanya saya tidak bisa sabar. Mau sabar, tapi tidak bisa sabar. Kesanggupan tidak punya. Tapi bedanya Tuhan Yesus tidak cuma menyuruh kita lembut, tapi dia memberi kesanggupan. Kayak Rasul Paulus tadi bilang, kesanggupan ini aku terima dari Tuhan. Kesanggupan untuk berdoa, untuk hidup tenang, untuk hidup lembut, untuk sabar. Itu kesanggupan. Saya percaya kalau saya tanya semua di sini, semua mau sabar. Siapa yang tidak mau sabar? Siapa yang mau bertengkar terus di rumah? Tidak ada loh. Saya mau sabar, tapi saya tidak bisa sabar. Saya tidak tahan sabar. Saya tidak sanggup sabar. Kesanggupan. Nah itu, di situ. Penyakitnya itu di situ. Ya. Sama seperti dulu pelajaran saya diajar P4, tidak boleh korupsi dan sebagainya. Tapi kesanggupan untuk menahan nafsu korupsi tidak punya. Ya. Mau sih mau. Nah di sini kita melihat kelebihan firman Tuhan dibanding pelajaran-pelajaran yang lain. Pelajaran yang lain bagus, mengajar mesti begini, mesti begitu, mesti. Tapi kesanggupan pulang rumah, aku tidak sanggup. Apa itu tadi itu semua pelajaran itu
Itu malaikat-malaikat saja yang bisa melakukan. Orang manusia tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, kita diberi kesanggupan oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya mendengar lebih banyak suara suami-suami daripada istri. Amin. Amin. Wanita lebih berat, suaranya lebih keras. Ya, kalau sudah punya kerinduan, Tuhan akan memberi kesanggupan. Itu saja. Ya, penting sekali. Jadi Tuhan mau supaya kita mempunyai perhiasan rohani. Ya. Jangan kita tidak punya perhiasan rohani. Kita tidak punya kesabaran. Kemudian kita berdoa, kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa doa saya kok tidak dijawab? Karena ada kepahitan, ada amarah di dalam hati. Sehingga doa itu tidak dijawab sama Tuhan. Ya. Tuhan mau memberikan kepada kita. Yang terakhir, untuk suami, supaya adil. Nanti kalau cuma istri saja, saudara wanita-wanita pulang nanti dia mau tonjok saya. Ini Polos ini ya, kurang ajar ini. Saya terus yang dikena sama dia, sampai bopeng-bopeng. Tidak, saudara, Tuhan itu baik. Haleluya. Suami juga dituntut hidup lebih bijaksana. Tapi tadi dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 ya dikatakan demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Ini penghalangnya ini hubungan suami istri ini. Ini penting sekali. Ya, mesti lebih bijaksana dengan istrinya. Sebagai kepala, setiap hari kita itu menghadapi masalah. Untuk memecahkan masalah perlu hikmat. Kalau tidak pakai hikmat, ya mau tergesa-gesa, mau pakai kekerasan, nanti bukannya masalah itu terpecahkan, malah menimbulkan masalah baru. Bukan mengurangi masalah yang sudah ada, malah menambah masalah yang sudah banyak, lebih banyak lagi sekarang. Karena tidak berhati-hati menangani masalah. Tuhan mau supaya kita pakai hikmat. Bijaksana. Apa itu hikmat? Bijaksana. Apa itu? Amsal 5 ayat 12. Ya, Amsal 5 ayat 12. Ya. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan? Ya. Dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku benci kepada didikan? Saudara, ada dua macam. Ada dua macam anjing. Anjing polisi sama anjing biasa. Anjing polisi itu anjing yang dididik, disekolahkan. Bisa mengambil koran dari pintu. Bisa memasang saklarnya kulkas. Sama hidungnya dimasukkan. Masukkan. Sama giginya. Ya, gini. Terus dimasukkan di dalam lubangnya. Terus hidungnya gini. Masuklah dia. Dididik. Bisa jaga majikannya yang sakit, yang sudah tua. Bisa jaga maling. Ya, apa itu maling? Paluka. Kalau ada paluka, dia berkelahi dengan paluka.
Ada yang palukanya sampai mati. Dia tidak mati. Hebat. Karena dididik. Harganya mahal. Ada orang Kristen yang dididik pengajaran firman. Ada yang tidak mau dididik firman Tuhan. Tidak mau dididik pengajaran. Ya itu pilihan. Tidak bisa dipaksa. Tapi menimbulkan kualitas yang berbeda. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang tidak mau dididik pengajaran firman Tuhan. Ya. Ayat 12b tadi dikatakan dan hatiku menolak teguran. Jangan kita menolak teguran. Orang yang menolak teguran itu orang bodoh. Orang yang menolak teguran itu dalam terjemahan yang lain adalah orang yang mengikuti jalannya sendiri. Ada orang yang merasa bahwa pikiranku ini yang paling benar. Semua pikiran orang lain dianggap tidak benar. Pikiranku yang paling benar, jalanku yang paling benar, pilihanku yang paling benar. Ini bahaya sekali. Bahaya. Kalau dalam pengajaran firman Tuhan dia merasa dirinya paling benar, lantas dia bilang semua gereja salah, gereja saya saja yang paling benar. Ini bukan pengajaran yang kita mesti menimbulkan perpecahan. Ya, jangan kita selalu beranggapan jalan saya yang paling benar. Jalannya Tuhan, firman Tuhan. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Dan selanjutnya, seorang bodoh mengatakan saya tahu semua. Kalau orang bilang saya tahu semua, itu orang bodoh. Saya tahu semua. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau orang itu bilang saya tidak tahu apa-apa, saya mau belajar. Ini orang bijak. Ini orang bisa jadi bijak. Orang yang mau belajar. Yang mau belajar. Ya, saya tidak bisa. Itu berarti dia orang bijak. Ya, karena dengan mengatakan saya tidak bisa, dia mau belajar. Orang yang mengatakan saya tidak bisa, saya tidak tahu. Itu orang bijak. Belum tahu kok sudah bijak. Ya, sebab dengan itu dia mau diajar. Ya, sehingga dia tahu. Makanya dia akan jadi bijak. Tapi orang pandai, walaupun pandai, tapi dia bilang, saya tahu semua. Ini otaknya sudah tertutup, hatinya tertutup. Sudah merasa tahu. Enggak, saya tidak mau pelajaran-pelajaran itu, saya sudah punya. Jadi dia akhirnya jadi bodoh. Tapi orang yang mau mendengar pengajaran dari orang bijak, orang itu adalah orang bijak. Bisa tangkap? Orang yang mau dengar pelajaran dari orang bijak. Dari orang bijak. Orang yang mau dengar pelajaran dari orang bijak. Ini orang bijak. Jadi sama-sama bijak. Dia ada harapan untuk, sekarang dia masih di bawah. Ada harapan untuk dia jadi sama dengan gurunya. Kata firman Tuhan. Akan jadi orang bijak. Ya. Pada waktu Musa 40 tahun tinggal di istana Mesir. Dia bilang, saya bisa jadi pemimpin Israel. Saya akan jadi pemimpin Israel. Saya minta sama Tuhan. Saya mau jadi pemimpin Israel. Tuhan bilang, tidak. Musa bilang, saya tahu semua. Saya sudah sekolah di fakultas Mesir. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak tahu semua. Kamu tidak bisa jadi pemimpin. Sekarang kamu pergi ke Midian. 40 tahun kamu sekolah di sana. Kepada binatang-binatang, domba-domba. Lemah lembut itu domba-domba. Setelah 40 tahun, Musa bilang, Tuhan saya tidak mau jadi pemimpin. Saya tidak bisa jadi pemimpin. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa?
Ya kamu tidak bisa. Tuhan bilang, kamu bisa. Aneh. Waktu Musa bilang di Mesir, saya tidak bisa. Saya mau jadi pemimpin Israel. Tuhan bilang, kamu tidak bisa jadi pemimpin. Waktu dia bilang, saya bisa. Tuhan bilang, kamu tidak bisa. Tapi pada waktu dia bilang, saya tidak bisa. Tuhan bilang, kamu bisa. Mati-matian dia, saya tidak bisa. Tidak bisa jadi pemimpin Israel. Kasihkan Harun saja, kata Musa. Tuhan bilang, tidak. Aku tidak pilih Harun. Aku tidak pilih siapa-siapa. Tuhan tuh kalau pilih satu orang, satu kali dia pilih, dia tidak akan merubah. Dia tidak akan merubah. Biar Musa bilang, saya tidak bisa Tuhan. Ngomong aja saya tidak bisa. Bayangkan sudah ngomong tidak bisa. Padahal di istana itu dia pintar ngomong. Pemuda yang hebat. 40 tahun sekolah sama domba-domba, gak bisa ngomong, ngomongnya gagu. Itu karena lingkungannya yang dahsyat, lingkungan itu padang gurun itu. Gak ada orang, jadi dia jarang ngomong. Ngomongnya sama domba-domba. Domba-domba be. Dia juga be. Jadi ngomong sama Firaun nanti be. Bisa kabur Firaun. Ya. Ya. Dia bilang saya tidak bisa. Betul-betul saya tidak bisa. Tuhan bilang, kamu bisa. Marilah kita mau jadi seperti Musa. Kita tidak usah bilang, saya bisa. Saya bisa, saya bisa. Tidak. Saya tidak bisa Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan yang bisa membuat saudara dari tidak bisa menjadi bisa. Haleluya. Kalau orang pintar, orang bijak, masih mau belajar, itu orang bijak. Sudah bijak, kok masih mau belajar, bijak. Ya, itu orang bijak. Tandanya orang bijak itu mau belajar. Sudah banyak, masih mau. Itu orang bijak. Sehingga apa yang ada pada dia, hikmat. Karena dia masih mau belajar, ditambah lagi. Jadi dia itu sudah banyak, dapat lebih banyak. Sampai kelimpahan. Tapi yang tidak punya, kata Matius 25, sisa-sisa yang masih ada, itu pun diambil. Ini orang yang tidak, yang bodoh. Yang tidak mau belajar. Sisa-sisa diambil. Habis dia, kering. Yang punya ditambah jadi berkelimpahan, yang tidak punya diambil sampai jadi habis. Tergantung saudara. Saudara mau yang mana? Amin. Mari saya terakhir mau bacakan Matius 25 supaya saudara jangan pikir saya ngomong di luar firman. Ini firman Tuhan. 25 ayat yang ke 29. Tolong bacakan. Mari kita berdiri semua. Ya, dan musik juga akan siap. Karena setiap orang yang mempunyai. Ya, ayat 29. Pasal 25. Setiap orang yang mempunyai. Terus. Kepadanya akan diberi. Kepadanya akan diberi. Terus. Sehingga ia berkelimpahan. Sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai. Siapa yang tidak punya. Apapun juga yang ada padanya. Apa yang sisa-sisa pada dia. Akan diambil daripadanya. Itu diambil. Habis sama sekali. Tapi siapa yang punya. Dia akan ditambah. Kalau saudara mau terus datang di dalam Bible study ini. Pemahaman Alkitab ini. Tuhan akan tambah terus. Hikmat kepada saudara. Amin. Tuhan akan tambah. Terus ditambah. Sampai saudara tambah kelimpahan. Tambah kelimpahan. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan memberikan roh kudusnya di tengah-tengah kita. Ya. Dan Tuhan akan memberikan pengertian. Sebab Tuhan itu baik ada. Mari kita akan menyanyi.